Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivana Tiara Amanda Rangkuti, NIM 020420209088, kelas Muamalah 1C. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Zunaida MPD. Pengertian puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani poietes, yang berarti pembangun, pembentuk, pemuat. Dalam bahasa Latin dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyair. Menurut Cecil G. Golter, kata poet berasal dari kata Gerik yang berarti membuat, mencipta. Dalam bahasa Gerik, kata poet berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya. Orang yang hampir menyerupai dewa-dewa atau orang yang amat suka pada dewa-dewa. Dia adalah orang yang mempunyai penglihatan yang sangat tajam, orang suci, negarawan, guru, orang yang dapat menebak kebenaran. Ada beberapa pengertian lain. 1. Membuat kamus istilah sastra. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun lirik dan bait. 2. Puru Arya Tirtawirya mengatakan bahwa puisi merupakan ungkap secara implisit, samar dengan makna yang tersirat, di mana kata-katanya condong pada makna konotatif. Jenis-jenis puisi. Di dalam perkembangan dunia modern, puisi makin beragam. Keberagaman ini sungguh sudah tampak di dalam pengertian puisi. Berikut ini dikemukakan berbagai jenis puisi berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan perkembangan dalam sejarah sastra, dikenal adanya puisi lama, puisi modern, dan puisi mutakhir. Selanjutnya, puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Mantra. Mantra adalah jenis puisi yang paling tua dalam sastra. Mantra menciptakan dalam kepercayaan animisme dan dinamisme untuk dibacakan dalam acara terburu, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan untuk membujuk hantu-hantu yang baik dan menolak hantu yang jahat. 2. Pantun. Pantun merupakan puisi lama yang dimiliki ciri bersaja AB-AB, tiap bait berdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran, 2 baris isi. 3. Talibun. Hampir dengan pantun, atau disebut dengan hampir mirip dengan pantun. Talibun terdiri atas larik-larik sampiran dan isi. Bedanya, talibun memiliki larik lebih dari 4 dan sulap genap. Misalnya 6, 8, 10, 12, atau 14. Perbedaan puisi dan prosa. Jason dalam mengatakan bahwa untuk mendefinisikan puisi, puisi itu harus dikaitkan dengan definisi prosa. Prosa merupakan pengucapan dengan pikiran, sedangkan puisi merupakan pengucapan dengan perasaan. Rahmanto dan Dikshartoko dalam Agustinus mengatakan bahwa puisi merupakan lawan terhadap prosa. Ungkapan bahasa yang terikat puisi, lawan ungkapan yang tidak terikat prosa, ketertarikan oleh paralisme, metrum, rima, pola bunyi, dan sebagainya. Pada sastra modern, perbedaan puisi dan prosa sangat kabur. Luxemburg dalam Agustinus mengatakan bahwa yang dimaksud dengan teks puisi adalah teks-teks monolog, yang isinya tidak pertama-tama merupakan sebuah alur. Selain itu, teks puisi mencirikan penyajian tipografik tertentu. Tipografik ini merupakan ciri yang paling menonjol dalam puisi. Apabila kita melihat teks yang barisnya tidak selesai, secara otomatis kita menganggap bahwa teks tersebut merupakan teks puisi. Unsur-unsur pembentukan puisi. Ada beberapa pendapat tentang unsur-unsur pembentukan puisi. Salah satunya, pendapat A. Richard, dia membedakan 2 hal penting yang membangun sebuah puisi, yaitu hakikat puisi, the nature of poetry, dan metode puisi, the method of poetry. Hakikat puisi terdiri dari 4 hal pokok, yaitu 1. Sense atau tema arti. Sense atau tema adalah pokok persoalan atau subject matter yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. 2. Feeling atau rasa. Feeling adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan dikemukakan dalam puisinya. Setiap penyair mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan. 3. Tone atau nada. Yang dimaksud dengan tone adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya
pada umumnya. 4. Intention atau tujuan. Intention adalah tujuan penyair dalam menciptakan puisi tersebut, walaupun kadang-kadang tujuan tersebut tidak disadari. Semua orang mempunyai tujuan dalam karyanya. Selanjutnya, parafrase puisi. Yang dimaksud dengan parafrase puisi adalah mengubah puisi menjadi bentuk sastra lain atau prosa. Hal itu berarti bahwa puisi yang tunduk pada aturan-aturan puisi diubah menjadi prosa yang tunduk pada aturan-aturan prosa tanpa mengubah isi puisi tersebut. Perlu diketahui bahwa parafrase merupakan metode memahami puisi, bukan membuat karya sastra. Dengan demikian, memparafrasekan puisi tetap dalam kerangka upaya memahami puisi. Ada 2 metode parafrase puisi, yaitu 1. Parafrase terikat, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam parafrase tersebut. B. Parafrase bebas, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan dan dapat pula tidak digunakan. Setelah kita membaca puisi tersebut, kita menafsirkan secara keseluruhan, kemudian menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya materikan untuk materi puisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.